Hai sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini, Rabu 6 Oktober 2021 bersama saya Sinta Milenia. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan kesiapan Bali jelang pembukaan penerbangan internasional 14 Oktober mendatang. Erick Thohir menyatakan Kementerian BUMN siap mendukung pembukaan kembali penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai Bali. Dukungan itu diantaranya kesiapan Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara menambah akses penerbangan ke Bali melalui Garuda atau Citylink dan kesiapan penunjang lainnya yang melibatkan BUMN, holding rumah sakit dan farmasi di Bali. Jelang pembukaan penerbangan internasional di Bali, Angkasa Pura I Ngurah Rai juga menyiapkan ruang tunggu serta 20 bilik pemeriksaan tes usap PCR bagi wisatawan asing. Saat ini Angkasa Pura masih menunggu instruksi pemerintahan pusat terkait pembukaan penerbangan internasional secara resmi. Di mana Pak Gubernur mengharapkan ada dukungan penuh dari Kementerian BUMN. Saya rasa pasti dukung, karena memang sudah saatnya juga ekonomi Bali kembali, dan kita akan menyiapkan bagaimana pelayanan di airport dan tentu penerbangan. Nah, ini yang tadi kita lakukan, tetapi saya tetap minta masyarakat Bali tetap waspada, ya, tetap harus divaksin, memakai masker, itu menjadi keseharusan supaya tadi ekonomi Bali bisa tumbuh. Berita kedua, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Agil Siroj memuji pencapaian pembangunan pemerintahan Joko Widodo. Said Agil bahkan menyebut Jokowi sebagai bapak infrastruktur. Ketua Umum PBNU Said Agil Siroj siang tadi menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PBNU menyampaikan rencana penyelenggaraan Muktamar PBNU yang akan berlangsung pada bulan Desember mendatang. Selain itu, Said Agil juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemberantasan teroris serta radikalisme. Said Agil juga mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dengan menyebut Presiden Joko Widodo sebagai bapak infrastruktur. Bahkan saya katakan bapak ini presiden infrastruktur. Pak Jokowi ini bapak infrastruktur yang semuanya kita nikmati. Keberhasilan pembangunan infrastruktur Bapak Presiden bukan hanya di Jawa atau Indonesia Barat, tapi juga Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Nah, terutama lagi penyelenggaraan PON yang bisa dikatakan sangat sukses. Kita semua khawatir, semua prihatin, ngeri di Papua, PON dilaksanakan di Papua ternyata aman, damai, dan Bapak Presiden pun tidak hanya membuka PON, tapi juga berkunjung ke beberapa daerah. Berita terakhir, polisi berhasil menangkap 7 tersangka dalam kasus bentrokan yang terjadi di lahan tebu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Salah satunya merupakan anggota DPRD Indramayu fraksi Demokrat. Akibat bentrokan ini dinyatakan 2 orang petani tewas. Polisi memeriksa lebih dari 20 orang sebelum menetapkan tersangka peristiwa bentrokan yang terjadi pada Senin lalu. 1 dari 7 tersangka adalah Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan atau FKMIS. Dia anggota DPRD Kabupaten Indramayu fraksi Demokrat. Polisi menyebut tersangka memprovokasi petani yang terlibat bentrok, diduga ingin menguasai lahan tebu. Tersangka juga sempat menghadang polisi saat ingin melerai bentrokan. Kita sudah tetapkan 7 orang tersangka. Salah satunya adalah Ketua FKMIS. Jadi peran Ketua dari FKMIS ini adalah yang menggerakkan, yang menghasut, ya, untuk melakukan perlawanan baik kepada masyarakat petani penggarap yang bermitra dengan PG Jati 7 atau PT Raja Wali PG Jati 7 ini, dan juga melawan aparat. Nah, itu dia 3 berita terpopuler pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Saya Sinta Milenia pamit undur diri dan sampai jumpa.